Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Di depan saya sudah hadir ya. Sudah saya umumkan tadi pukul 23.00 lebih lah sedikit ya. Beliau akan hadir ke RH Channel sesuai dengan permintaan Sobat RH sekalian. Beliau adalah Habib Bahar bin Smith atau bin Sumait. Habib Bahar bin Sumait sebenarnya ya, Sumait. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam. Mukanya capek sekali kelihatannya. Nyasar tadi. Tapi kalau sudah senyum luar biasa ya, Habib itu. Sehat, Bib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Suara oke. Oke ya. Bib, terima kasih sudah datang, sudah memenuhi permintaan Sobat Era sekalian. Jadi kita sengaja Sobat Era sekalian 5-10 menit ya kita menyapa pemirsa, nanti sisanya kita record ya. Nah itu. Siap. Bib. Jadi Habib 212 besok terpaksa nggak hadir ya berarti? Wallahu alam. Wallahu alam ya. Belum tahu. Belum tahu ya. Gitu. Agenda 1-2 hari ke depan apa, Bib? Allahu alam juga. Allahu alam juga. Bib, saya agak bingung juga mau nanya ya, tetapi apa perasaan Habib Bahar setelah bebas, setelah lepas ya dari katakanlah lembaga pemasyarakatan? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Bahkan dalam keadaan apapun, diberi apapun, tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Bahkan sampai ulama berkata, kita harus bersyukur karena menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Oh, sampai segitu. Biasa, ya. Jadi orang-orang banyak Bahar bin Smith di penjara, Bahar bin Smith di penjara. Kalau bagi saya, Bang Refli, penjara selama kemarin itu adalah penjara yang lebih besar. Justru di luar ini penjara kecil. Oke, maksudnya, nah ini menarik nih, filosofinya menarik. Ya, kenapa? Jadi kemarin justru penjara besar. Ya. Di luar ini penjara kecil malah. Lebih kecil lagi di RH Channel. Oke, silakan. Menarik ini. Silakan. Bang Refli katanya, kenapa kok Habib bilang di luar itu penjara kecil, di dalam penjara besar? Ya, itulah poinnya. Walaupun rasanya saya pernah mendengar itu dari Habib sendiri. Karena kalau di luar itu kita dibebankan, bukan terbebani ya. Ya. Tetapi dibebankan. Iya. Dengan ya kita berdakwah, kita urus santri, urusan keluarga, anak, istri, urusan umat, kita berdakwah ke sana kemari keliling. Iya. Sehingga waktu dengan Allah itu sedikit. Bukan berarti ya kita tetap melaksanakan kewajiban, tapi kita memiliki waktu sedikit untuk bermesraan dengan Allah. Nah, dalam penjara kita tidak dibebankan dengan urusan apapun. Nah, ada yakni justru dengan di penjara kemarin itu waktu kita lebih banyak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita beristirahat. Ya, jadi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang spektakuler misalnya, ya tanpa harus bermaksud ria ya, yang spektakuler yang menurut Habib yang sempat Habib lakukan, yang barangkali kalau di luar nggak terpikir bisa melakukannya. Ya, ini ya ada beberapa hal-hal yang ketika di luar tidak saya lakukan, itu saya lakukan dalam penjara. Misalnya? Nah ini misalnya, ini nanti kita dibilang ujub, dibilang takabur nanti. Ya tapi kan untuk RH Channel kan penting juga untuk refleksi lah, paling tidak. Ya ini tahdus bin ni'mah. Alhamdulillah
Contoh selama di Polda Jabar, Ya. saya masukkan Islam itu ada 8 orang. 8 orang tahanan ya. 8 orang tahanan. Oke. Terus di Lapas Cibinong ada 4. Oke. Terus di Lapas Cibinong itu ada napiter 3 yang saya kembalikan ke NKRI. Napiter tuh napi teroris. Napi teroris. Oke. Kemudian di Lapas Nusa Kambangan 1 masuk Islam. Padahal Habib berapa hari itu di sana? Cuma Nusa Kambangan 2 bulan. Oh 2 bulan. Oke. 2 bulan. 2 bulan. Terus di Gunung Sindur ada beberapa juga masuk Islam. Tapi kebanyakan warga asing, luar negeri. Oh di Gunung Sindur? Di Gunung Sindur ada yang masuk Islam. Berapa orang? Ada satu 2 lah. Warga asingnya? Warga Oke. asing. Yang non asing? Yang non asing Gunung Sindur nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu terus kemudian ngarang kitab. Ngarang kitab apa? Di luar saya nggak sempat ngarang kitab. Dalam penjara saya ngarang kitab, judulnya Durarul Bahar. Durarul Bahar itu apa? Durarul Bahar fima an yustahsanu an yulkiyahul khatib alal mimbar. Bukan sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yakni kitab khusus buat khutbah. Oke. Kitab khusus buat para penceramah itu. Di situ berisi dalil-dalil yang yakni dalil-dalil. Di situ ada adillatuhu minal Quran. Oke. Dalil-dalil dari Quran. Contoh maulid, dalil-dalil Qurannya apa? Oke. Adillatuhu minal ahadis, dalil hadisnya apa? Aqwalul ulama, perkataan ulama, pendapat ulama tentang maulid itu apa? Nah, di situ ada bab maulid, ada bab tahlil, ada bab haul, yakni acara-acara yang pada umum. Berapa topik kira-kira yang sempat dibuat? Kalau Durarul Bahar itu panjang, karena di situ saya bahas lengkap sampai syair-syair yang berkaitan, sejarah yang berkaitan dengan bab tersebut. Satu bab itu bisa ada berapa? Bisa 30, maksudnya 30 lembar. Misalnya tematiknya ini tematik tentang maulid, kemudian tentang tahlil, tentang macam-macam itu. Itu berapa topik? Idul Adha juga mungkin, Idul Fitri juga enggak. Umum para penceramah yang sering penceramah yang sering hadir di acara seperti khitanan, walimatul urus, acara nikahan. Di situ saya taruh dalil-dalilnya apa yang harus dibahas ketika acara khitan. Contoh acara khitan. Hadisnya ikhtatan Ibrahimah wa huwa ibnu thamanina sanatan fa ikhtatan bil gudum. Nah, contohnya gitu. Yang pertama kali dikhitan itu Nabi Ibrahim. Beliau dikhitan pada umur 80 tahun. Beliau dikhitan dengan kapak. Yakni yang jarang-jarang para ulama-ulama, para penceramah tahu. Jadi pertama kali yang dikhitan tuh Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, tapi isyarat khitan itu udah dari zaman Nabi Adam. Ketika Allah turunkan Nabiullah Adam, itu Allah turunkan dari sorga. Nabi Adam selama 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Sampai beliau di Mekah baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam. Nah, beliau bernazar selama itu. Beliau bernazar Adam hampir 1000 tahun ya. Beliau bernazar kalau Allah terima taubatnya, beliau akan mengorbankan sebagian anggota tubuhnya untuk Allah. Nah, ketika Allah terima, Allah bilang, bayar kau punya nazar, yaitu potong kau punya kulfah. Kulfah itu ujung daripada kemaluan laki-laki. Jadi isyarat khitan itu udah ada di zaman Nabi Adam. Tapi yang pertama di khitan Nabi Allah Ibrahim. Itu hadis. Terus banyak lagi tentang ya ini ya yang jarang diketahui oleh para, sebab banyak juga kan istilah sekata kalau saya bilang ustadz instan lah, ustadz Indomie, instan, digodok 15 menit jadi, sehingga ya banyak yang bikin sesat gitu ya. Yakni memberi tidak ada marojinya, tidak ada sandarannya. Kepada kitab apa, sandaran itu kitab apa gitu. Karena saya orang hukum memang agak paham yang begini. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, Anda dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Kira-kira begitu ya. Jadi contoh seperti ada yang bilang cadar itu budaya Arab.
Saya bantah, bukan budaya Arab, kata saya budaya Arab. Kitabnya apa? Ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif, itu marojiknya. Sandarannya ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif. Karena ini buat ulama. Iya, karena dalam kitab tersebut dikatakan wanita Arab itu sebelum ada Rasulullah SAW, ada Nabi Muhammad, mereka suka tabarruj, suka dandan. Oke. Suka berdandan, bahkan madah idza mudiha, ketika mereka dipuji dengan kecantikan mereka, mereka akan memberikan uang kepada orang yang memuji itu. Oke. Jadi tidak ada cadar itu kecuali syariat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi cadar itu bukan budaya Arab. Oke. Kalau mau bilang cadar budaya, berarti makan tangan kanan budaya Arab dong. Iya. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau sebelum beliau jadi nabi, orang Arab udah makan pakai tangan kanan. Logikanya kan begitu. Oke. Jadi ada marojiknya. Ini saya sengaja ya untuk mendekatkan komunikasi antara Habib dan RH Channel ya, pemirsa. Yang nonton kita ini, yang lagi watching now, yang together ya, itu sudah 2115 yang nonton, dan banyak pertanyaan